Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di MathHL Channel, Matematika Home Learning, belajar matematika di rumah. Pada kesempatan kali ini, Matematika Home Learning atau MathHL Channel akan membahas mengenai cara menyelesaikan operasi perhitungan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di awal di sini akan saya berikan pengantar mengenai teori dasarnya atau bagaimana cara mengerjakannya. Jadi tahap-tahapannya, step-stepnya bagaimana. Kalau dua variabel ini sebetulnya tidak terlalu sulit. Jadi hanya ada dua variabel. Misalkan ada X dan ada Y. Ya, di sini ada dua variabel sistem persamaan dua variabel. Jadi di sini ada dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan 2. Dari dua persamaan ini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Nah, caranya di sini cukup dua tahap saja. Jadi tidak terlalu susah. Jadi kita dua tahap saja untuk menyelesaikan persamaan dua variabel. Jadi yang pertama kita eliminasi menggunakan eh, X dulu ya. Kita bersama eliminasi X dulu ya, bisa dengan pengurangan atau penjumlahan, yang penting asal konsisten. Kemudian setelah kita mengeliminasi X, artinya kita bisa memperoleh nilai Y ya. Jadi ketika kita sudah mengeliminasi X, kita bisa peroleh nilai Y. Kemudian bagaimana jika nilai A1 dan A2-nya tidak sama ya? Jika nilai A1 dan A2-nya tidak sama, maka caranya kita samakan ya. Jadi untuk di persamaan yang pertama dikalikan dengan koefisien dari variabel X di persamaan kedua. Dan untuk persamaan yang pertama dikalikan dengan koefisien variabel X di persamaan eh, kedua ya. Jadi dikalikan semuanya sehingga nanti ini angkanya akan menjadi sama antara A1 dan A2 sehingga nanti bisa berhasil dieliminasi. Itu caranya. Kemudian setelah kita peroleh nilai Y, selanjutnya adalah kita bisa dimasukkan ke persamaan ke satu atau persamaan kedua. Kita misalkan menggunakan konsistensi, kita masukkan saja ke persamaan yang pertama. Masukkan nilai Y pada persamaan yang pertama, sehingga nanti akan diperoleh nilai X. Ya, jadi itu saja konsep dasarnya dalam mencari nilai dari sistem persamaan dua variabel. Dan di sini saya akan menggunakan metode eliminasi ya, karena nanti ada juga menggunakan substitusi. Hasilnya pun akan sama ya. Nanti pada di kesempatan yang lain saya akan coba buatkan video tutorialnya bagaimana cara untuk yang substitusi. Kali ini eliminasi dan ini umum digunakan, mudah tergantung nanti Anda mudahnya di mana, mau eliminasi atau substitusi ya. Ini kita belajar menggunakan eliminasi. Baik supaya memperlancar dalam menguasai cara penyelesaian operasi sistem persamaan linear dua variabel ini, di sini saya akan memberikan 5 contoh soal yang akan kita bahas bersama satu persatu. Patokannya kita menggunakan prinsip ini, tahap pertama dan tahap kedua. Ya, jadi menggunakan dua tahap ini. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, soal pertama, carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama 2X plus Y sama dengan 4. Kemudian yang kedua 2X min Y sama dengan 0. Nah, kalau lihat seperti ini, yang pertama adalah eliminasi X ya. Dari ini persamaan satu ya. Ini persamaan yang kedua. Jadi eliminasi X dari persamaan satu dan persamaan kedua ya. Jadi eliminasi X. Nah, di sini kita tulis lagi ya. Jadi 2X plus Y sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2X min Y sama dengan 0 ya. Nah,
Kita lihat di sini 2X dengan 2X ini yang persamaan pertama dengan persamaan kedua koefisiennya sama, sehingga kita tidak perlu mengalihkan silang ya. Sehingga langsung saja kita eliminasi. 2X min 2X adalah habis ya, atau 0. Kemudian Y min Y ya, sama dengan Y plus Y ya. Jadi sehingga diperoleh 2Y. Kemudian di sini 4 min 0 ya, berarti 4 ya. Kemudian Y sama dengan 4 per 2, sehingga Y sama dengan 4 bagi 2 adalah 2 ya. Jadi kita peroleh nilai Y 2. Kemudian selanjutnya kita poin yang kedua adalah masukkan Y ya ke persamaan yang pertama ya. Nah, persamaan pertama adalah 2X plus Y sama dengan 4 ya. Kita tulis lagi ya. 2X plus Y sama dengan 4 ya. Kita mencari nilai X ya. Berarti sini 2X sama dengan 4 min Y ya. Karena Y-nya pindah ruas ke sebelah kanan dari positif menjadi negatif. Kemudian X sama dengan 4 min Y per 2 ya, menjadi pembagi ya. Sama dengan 4, Y-nya adalah berapa? Y sudah kita peroleh sama dengan 2. Dibagi 2 ya. 4 kurangi 2 adalah 2. 2 dibagi 2, sehingga diperoleh X sama dengan 1 ya. Sehingga berapa cari nilai X dan Y? Sehingga X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya sudah kita peroleh ya. Kalau kita mau membuktikan boleh ya. Misalkan kita buktikan di persamaan kedua. 2X ya. X-nya adalah 1. Y-nya adalah 2. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Betul ya. Kemudian di sini 2 kali 1, 2. Ditambah Y-nya adalah 2. 2 tambah 2, 4. Betul ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan benar atau salahnya, kita tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan satu atau persamaan kedua. Hasilnya kalau kita benar pasti sama. Itu latihan soal nomor 1 ya. Kita masih ada 4 lagi. Kita langsung ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut. 3X min Y sama dengan 4. Dan yang kedua adalah 3X plus Y sama dengan 2. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi ini kita definisikan sebagai persamaan pertama. Kemudian yang di bawahnya adalah sebagai persamaan kedua. Jadi ada 2 tahap ya. Yang pertama eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Oke. Jadi di sini 3X persamaan 1 ya. 3X min Y sama dengan 4 ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X plus Y sama dengan 2. 3X plus Y sama dengan 2. Kita lihat koefisien X baik di persamaan pertama maupun persamaan kedua sama ya. Sehingga kita tinggal langsung saja ya. 3X kurang 3X habis tereliminasi. Kemudian min Y berarti min 2Y ya. Kemudian 4 min 2 sama dengan 2 ya. Kemudian Y sama dengan 2 dibagi min 2 ya. Sehingga Y sama dengan 2 dibagi min 2 sama dengan min 1 ya. Oke, yang pertama sudah kita peroleh nilai Y. Kemudian yang kedua, masukkan nilai Y ke dalam persamaan pertama ya. Persamaan pertama adalah 3X min Y sama dengan 4 ya. Kita mencari nilai X ya. 3X sama dengan 4 plus Y ya. Karena Y-nya adalah pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian X sama dengan 4 plus Y
dibagi 3 ya. Ini 4 plus Y-nya adalah sudah kita peroleh min 1 ya. Oke, dibagi 3 ya. Ini 4 plus min 1 berarti 4 min 1 ya, sama dengan 3 ya. Dibagi 3. Sehingga X 3 bagi 3 adalah 1. Sehingga bagaimana nilai X dan Y? Kita peroleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1 ya. Sudah kita peroleh nilainya ya. Kita nomor 2 sudah kita kerjakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut. 2X plus Y sama dengan 2, kemudian persamaan yang kedua adalah X plus 5, Y sama dengan 1 ya. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah eliminasi X dari persamaan pertama dan persamaan kedua ya. Prinsipnya mudah ya. Kita tulis persamaan pertama adalah 2X plus Y sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah X plus 5Y sama dengan 1 ya. Plus 5Y sama dengan 1. Oke. Nah, di sini kita lihat 2X plus X. Nah, di sini ada perbedaan koefisien antara persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Makanya kita bisa kalikan silang ya. Yang persamaan pertama dikalikan koefisien persamaan kedua. Persamaan kedua adalah 1 ya. Berarti dikalikan 1. Kemudian yang persamaan kedua dikalikan koefisien X jadi persamaan pertama. Ini adalah 2. Tinggal dikalikan 2 ya. Oke. Kita kalau sudah ini tinggal dikalikan saja. Ini karena dikalikan 1 maka sama ya. 2X ya plus Y sama dengan 2. Kemudian yang bawah adalah 2X ya plus 10 Y ya, karena 5 kali 2 ya, sama dengan 2 kali 1 2 ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita eliminasi kurang 2X min 2X habis ya, Y min 10Y ya, artinya berarti min 9Y. Kemudian 2 min 2 sama dengan 0. Kemudian Y 0 dibagi dengan min 9 ya. Sehingga Y sama dengan 0 ya. Bilangan 0 dibagi dengan angka berapapun hasilnya akan 0 ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah masukkan nilai Y ke dalam persamaan pertama ya. Oke. Di sini persamaan pertama adalah 2X plus Y sama dengan 2 ya. Kita mencari nilai X ya. 2X sama dengan 2 min Y ya. Karena plus pindah ruas sebelah kanan akan menjadi negatif ya. Berarti X sama dengan 2 min Y per 2 ya. Y-nya sudah ada. 2 kurangi 0 per 2 sama dengan 2 bagi 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1 sehingga X sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Baik, kita sudah selama ini sudah mengerjakan 3 latihan, masih tersisa 2 latihan. Baik, di sini untuk buku yang dapat menjadi rujukan, di sini saya mengambil soal-soal 5 ini dari bukunya dengan judul Matematika SMP atau MTS ya. Semester 1 kelas 8 ya. Jadi saya ambil dari buku ini pengarangnya ini ya tahun 2017. Ya, silakan nanti bisa dibuka
buka ke situ. Sebelum kita lanjut ke latihan soal nomor 4 dan nomor 5, saya beritahukan bagi Anda teman-teman adik-adik supaya tidak tertinggal pemberitahuan video-video terbaru dari Mata L Channel, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Ya, silakan jika ada pertanyaan atau ada request atau ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini adalah carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut. Ya, di sini ada persamaan pertama adalah min 6X plus 5Y sama dengan 25. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah min 2X min 4Y sama dengan 14. Prinsipnya sama ya, tidak bosan-bosan, prinsipnya sama. Kita coba eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan kedua ya. Oke, jadi kita tulis ya, min 6X plus 5Y ya, sama dengan 25. Itu persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah min 2X, kemudian min 4Y sama dengan 14. Kita lihat di sini, untuk koefisien X antara persamaan pertama dan persamaan kedua, ini min 6 dan min 2 ya. Di sini adalah tidak sama ya, sehingga kita harus menyamakan ya. Kita boleh kali silang ya, misalkan yang atas min 6, yang ini dikalikan dengan 2 ya. Kemudian yang di bawah dikalikan dengan 6 ya. Tapi kalau kita kalikan seperti itu, kalau angkanya besar, kita akan perlu agak repot juga. Sebenarnya ada cara ya, tinggal kita sesuaikan dengan angka terbesar ya. Misalkan 6 ini. Ini angka 2 itu diusahakan sama dengan angka di atasnya ya. Jadi kita tidak harus yang persamaan pertama dikalikan 2 dan persamaan yang kedua dikalikan 6 ya. Jadi kita boleh ini yang atas dikalikan 1, kemudian yang persamaan kedua dikalikan 3 ya, sehingga nanti koefisien X di persamaan kedua akan menjadi 6 sehingga sama dengan persamaan ke 1 sehingga bisa dieliminasi. Ya, kita kalikan 1 semuanya sehingga yang persamaan pertama adalah sama ya, min 6X plus 5Y sama dengan 25 ya. Oke, kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan 3 semua ya, jadi min 6X min 4 dikali 3 sama dengan min 12 Y. Kemudian di sini ada 14. 14 dikali 3 berarti 42 ya, 42. Oke. Kalau sudah peroleh, kita tinggal eliminasi, dikurangi min 6X min 6X sama dengan min 6X plus 6X, artinya hilang 0 ya, tereliminasi. Kemudian yang kedua, 5Y min 12 atau sama dengan 5Y plus 12 sama dengan 17 ya, 17Y. Kemudian 25 min 42. Kalau 25 dikurangi 42 berarti min 17 ya. Sehingga Y sama dengan min 17 dibagi 17 sama dengan min 1. Oke, kita Y sudah peroleh. Kemudian untuk yang kedua adalah kita masukkan nilai Y ke persamaan yang pertama ya. Oke, di sini min 6X plus 5Y sama dengan 25. Kemudian min 6X sama dengan 25. 5Y pindah 2 sebelah kanan jadi min 5Y ya. Kemudian X sama dengan 25 min 5Y ya per min 6 ya, sama dengan 25 min 5 dikalikan min 1 per min 6 ya, sama dengan ini min 5 kali 1 berarti min 5 ya, min 5.
Kemudian di sini 25 min 5 berarti sama dengan 25 plus 5 ya, sama dengan 30 ya. 30 dibagi min 6 ya. Jadi sama dengan min 5 ya. Oke, jadi ketemu min 5 ya. Oke. Kita sudah peroleh. Jadi nilai X sama dengan min 5, kemudian Y sama dengan min 1 ya. Jadi begitulah cara pengerjaannya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk pembelajaran kali ini. Jadi di soal nomor 5, di sini adalah carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut. Jadi di sini ada dua persamaan ya, persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama adalah 3X plus 4Y sama dengan 960.000. Kemudian persamaan kedua adalah 2X plus 5Y sama dengan 990.000. Nah, cara pengerjaannya pun sama. Jadi yang pertama adalah kita eliminasi X dari persamaan ke-1 dan persamaan yang kedua. Ya, jadi kita tulis lagi ya. Jadi di sini adalah 3X plus 4Y sama dengan 960.000 rupiah. Yang persamaan kedua adalah 2X plus 5Y sama dengan 990.000 rupiah. Oke, ya. Nah, di sini supaya sama, kita kan mau mengeliminasi X ya. Jadi kita yang persamaan kedua, persamaan pertama dikalikan koefisien X dari persamaan kedua, yaitu dikalikan dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan koefisien X dari persamaan pertama, yaitu dikalikan 3 ya. Sehingga kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6X. Kemudian plus 8Y ya. Kemudian 960.000 dikalikan 2 jadi berapa? 1.920.000 ya. Ya, 1.920.000. Oke. Kemudian yang persamaan kedua dikalikan 3 ya. Jadi 6X plus 15Y sama dengan sini adalah 990.000 dikali 3. 2 juta ya, 2 juta ini 2 juta lebih ya. 2.970.000 ya. Ya. Jadi 2.970.000. Oke. Kita eliminasi 6X min 6X habis. 8Y min 15Y sama dengan min 7Y sama dengan sini 1.920.000 dikurangi 2.970.000 sama dengan min 1.050.000 ya. Ya, 1.050.000. Oke. Sehingga Y min 1.050.000 dibagi min 7Y. Ini 15 kali 7, 105. 150.000 ya. Ini angkanya pas 150.000. Oke, kita sudah punya nilai Y. 150.000. Kemudian yang kedua adalah kita lanjutkan masukkan nilai Y ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 adalah 3X plus 4Y sama dengan 960.000 ya. Oke. Jadi 3X sama dengan 960.000 ya. 960.000 dikurangi 4Y ya, karena plus 4Y ini pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian X sama dengan 960.000 ya, dikurangi 4Y ya, dibagi dengan 3 ya.
Nah, Y-nya adalah 150.000. 150.000 dikali 4 itu 600.000. 960.000 dikurangi 600.000. Berarti 360.000 ya. Oke. Jadi di sini adalah 360.000. Ya, 360.000 dibagi 3 ya, sehingga nilai X 36 bagi 3 adalah 12, berarti 120.000 ya. 120.000. Oke, kita sudah berhasil mencari nilai X dan Y. Jadi adalah nilai X sama dengan 120.000 rupiah ya. Kalau satuannya rupiah ya. Kemudian untuk yang Y sama dengan 150.000 ya. Oke. Oke. Jadi sudah selesai kita belajar untuk cara penyelesaian sistem persamaan dua variabel ya. Ini di kelas 8 sangat sedang dipelajari ya. Teman-teman yang sedang belajar di kelas 10 ya, juga untuk yang persamaan linear tiga variabel juga udah ada videonya. Silakan ditonton dan dipelajari sebagai bahan pengayaan untuk memperdalam ya untuk di rumah ya. Kemudian di sini tadi saya sistemnya menggunakan eliminasi selalu dimasukkan ke persamaan pertama ya yang kedua. Sebenarnya tidak harus masukkan persamaan pertama, ke persamaan kedua juga boleh, tapi saya ingin membuat konsistensi supaya mudah diingat. Nah, ketika sudah eliminasi X, baru dimasukkan ke persamaan pertama. Sebenarnya tidak harus eliminasi X dulu ya, kita eliminasi Y dulu juga boleh sebetulnya. Sehingga nanti setelah eliminasi Y, nanti akan ketemu X ya. Nanti setelah ketemu X, nanti bisa digunakan dimasukkan ke persamaan pertama atau persamaan kedua untuk memperoleh nilai Y. Sama ya, hasilnya akan sama. Tapi kalau kita konsisten akan terpaham terpatri dalam pikiran ketika menemukan soal di ulangan atau di ujian. Akan ingat ini akan mudah ya, mudah teringat ya. Jadi kalau paham tidak mudah lupa. Ya itu tutorial mengenai cara penyelesaian operasi sistem persamaan dua variabel ya. Ini juga bermanfaat terutama ketika ada soal-soal cerita kita sederhanakan ke dalam bentuk sistem persamaan ini ya. Jadi sehingga kita kan bisa mencari nilainya dengan mudah. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Silakan like and share pada adik-adik atau teman-teman adik-adik yang membutuhkan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan dua variabel ya. Ini bahan-bahan ini, video ini bisa menjadi pelengkap dari materi pelajaran di sekolah yang diajarkan oleh guru dan juga sebagai suplemen untuk persiapan ujian ya. Cara konsep udah paham, nanti akan mudah, semoga nilainya akan bagus ya. Demikian, pamit dulu, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.